Hai teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Yosep. Hari ini review tentang film Indonesia yang ada di bioskop, Sugihan Sate Gagak. Dalam beberapa referensi saya cari memang adalah Pesugihan Sate Gagak, tetapi jika ditarik ceritanya, cerita ini ya lebih kepada komedi. Karena itu ya memang backgroundnya memang mirip kayak Halloween, tapi ya warnanya lebih ceria, nggak kayak film Halloween, kayak suasana Halloween aja. Terus arah filmnya yang hitam, biru gelap, remah-remah itu sangat mengingatkan saya dengan Sekawan Nemo, dan beberapa plot ceritanya memang kuat dengan Sekawan Nemo. Ada Dono Pradana yang jadi salah satu dukun merangkap sutradara, ada Benny Siregar. Mungkin segitu aja sih, tapi ya plotnya mengatakan bahwa ini mirip Sekawan Nemo cukup kuat. Kalau dikatakan dengan GJLS juga ada cabang yang kuat juga, meskipun kalau kita membicarakannya dari segi keabsurditasnya. Nah itu, tetapi kalau untuk mengatakan secara total dalam mereview film ini, saya mengawalnya dengan beberapa hal yang terkesan dipaksakan di dalam film ini. Beberapa kesan tentang perubahan karakter antara yang slow-slow aja ataupun menjadi orang yang ingin memiliki, maaf, dari orang yang biasa aja menjadi orang yang lebih sedih mengeluarkan emosinya, ataupun orang yang berani ambil resiko. Itu terkesan di film ini seakan dipercepat, alih-alih kesannya sampai antara orang yang terkesan kepepet atau orang sudah di puncak emosi. Film ini mengesankan bahwa bapaknya Andini di bagian akhir film tidak ditunjukkan emosi yang tertahan, ataupun seorang Anto yang diperankan Ardit yang memiliki pacar Andini yang diperankan Yoriko Angelin tidak dikesankan bagaimana orang yang kehimpit segala tekannya ada, itu terkesan dipercepat dan tidak secara dalam kita memahami emosinya. Yang hanya kita pahami secara dalam ya sosoknya si Dimas saja yang diperankan Yono Bakri, terkait dia ingin membantu ibunya, terus sembari dia ingin lepas, makanya dia ikutan terhadap pesugihan Sate Gagak ini. Dan kedua adalah beberapa dialognya memang terkesan ada yang maksa, ada yang tidak, ada yang menjurus ke segmen yang sulit untuk diterima dialognya ya. Kita harus benar-benar menontonnya secara santai dan tidak memberikan terkesan terburu-buru. Meskipun saya tidak menampik bahwa beberapa ceritanya itu antara masuk tidak masuknya aja dalam sebuah logika yang lurus dalam menikmati film. Meskipun begitu, yang saya sukai adalah bagaimana chemistry yang ada, di mana Yono Bakri yang terkesan tidak memiliki pengalaman yang sama dengan rekan yang lainnya sebagai karakter utama, tetapi sudah memberikan dampak yang menyeimbang dan kuat, berbeda dengan si Benedion yang terkesan lebih dalam, lebih terkesan sebagai pe sebagai ya penggembira, meskipun yang
jadi plot sebenarnya memang seorang Radit yang memerankan Anto yang terkesan lebih ceritanya lebih masuk ke sana. Oh iya, saya juga tidak lupa juga sedikit mengkritisi bahwa ada beberapa scene-nya si Akbar yang memerankan Pak atasannya Anto dulu yang terkesan flat di bagian wartegnya, tetapi ya dis dis jika kita ambil secara umum ya film ini tetap film yang bagus. Pertama dia tidak bertele-tele dalam segi humor dan horornya, penempatan serius dan humornya masih seimbang sehingga kesan ada orang yang terhimpit masih terkesan, masih bisa kita lihat. Orang memplot horor jadi semenyenangkan mungkin dapat. Ada terkesan emosi antara satu dan dua karakter sampai ke titik paling tajam, jadi ya terkesan bisa dinikmati dan skornya sih menurut saya 6,9 dari 10. Tidak buruk, tetapi ya tidak benar-benar bagus banget yang saya sarankan untuk menontonnya dan diwajibkan. Jadi sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silahkan like dan subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik, saran, komentar, jika ada keinginan berinvestasi, silahkan klik link Saweria di deskripsi. Kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.